Pada part ke-89 diambil dari light novel bab 224 sampai dengan 225, Jejak Murakan. Tentu saja, itu hanya jika kamu dengan sepenuh hati bergabung dengan pasukanku. Sampai saat itu, kamu adalah seorang tawanan. Kami akan memperlakukanmu dengan manusiawi, jadi kuharap kamu tidak mengecewakanku, lanjut Jin. Seperti yang dia katakan, Yulian bisa dibilang adalah seorang tahanan yang dia peroleh setelah mengalahkan musuhnya. Meski Yulian telah memberikan banyak informasi, dia belum bergabung dengan pasukan Jin. Yulian juga mengerti betul bahwa dia harus bersyukur karena nyawanya diampuni untuk saat ini. Permintaannya untuk menyelamatkan penjaga naganya lebih merupakan pernyataan keinginannya untuk memihak Jin. Yulian tidak pernah membayangkan bahwa Joshua bisa jatuh. Keluarganya telah dibantai, dan desa tempat tinggalnya musnah tanpa jejak. Tapi tidak ada seorang pun di Hufester yang pernah menyebutkannya, dan tidak ada organisasi yang menuntut kebenaran. Itu karena Runcandel ada di belakangnya. Bagi Yulian, Joshua adalah penerus patriarkat Runcandel, yang tidak memiliki pesaing nyata. Itu belum semuanya. Dia membuat salinan dirinya melalui TCR dan mengejar kontraktor ilahi, dengan mudah mengendalikan naga mereka dan juga mengurung mereka. Yulian baru berusia 12 tahun ketika dia dipaksa untuk mematuhi Joshua. Baginya, Joshua adalah makhluk ilahi yang tidak pernah bisa dilanggar, sumber ketakutan yang tak terlukiskan. Tapi Yulian melihat sinar harapan pertamanya pada Jin. Tidak hanya dia mengalahkan manifestasinya sendiri dari Peitel, tetapi dia juga seorang Runcandel yang berhasil membunuh salinan Joshua. Mungkin dia adalah seseorang yang bisa membantu mengakhiri perbudakan yang mengerikan dan menyedihkan ini. Saya mengerti. Mari luangkan waktu untuk saling percaya, oke? Tidak seperti Kuzan, kamu kurang motif atau alasan untuk tetap di sisiku. Alisa? Ya, Tuan Jin. Tolong jaga baik-baik teman ini sampai kamu merasa yakin dia bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Dipahami. Jin tidak bisa melepaskan orang yang mampu menyebabkan pemusnahan massal tanpa verifikasi apapun. Jin berencana mengurung Yulian di ruang bawah tanah untuk mengawasinya sebentar. Oh, dan satu hal lagi. Beritahu aku jika kamu ingin ngemil lagi. Jin meninggalkan ruang bawah tanah bersama Kuzan. Segera, pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Salinannya asli. Dan ada juga TCR. Kuzan juga tampak khawatir. Sepertinya kamu tidak tahu tentang TCR. Saya minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Mulai hari ini, kamu akan pergi ke ruang bawah tanah setiap malam untuk makan malam dengan Yulian. Coba cari tahu apa yang diketahui Yulian tentang pasukan Joshua. Bandingkan dengan apa yang kamu ketahui dan sampaikan informasinya kepadaku. Joshua akan tahu bahwa Yulian masih hidup karena Dragon Guardian yang ditahannya tidak akan menunjukkan tanda-tanda perubahan. Oleh karena itu, Jin harus memastikan untuk tidak melenyapkan atau memprovokasi salah satu pasukan Joshua yang disebutkan oleh Yulian selama beberapa waktu karena hal itu akan memberitahu Joshua tentang pengkhianatannya dan menyebabkan dia membunuh penjaga naga. Kuzan mengerti niatnya dan mengangguk. Aku akan memastikan untuk menanganinya dengan baik sehingga Yulian tidak akan dianggap sebagai pengkhianat. Baiklah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar sampai malam tiba? Atau kamu bisa pergi menemui Beris. Aku akan mendengarkan ceritamu dan cerita Beris saat dia sudah sembuh total. Terima kasih, Pak. Nanti, saya akan berdiskusi dengan Ser Kashimir untuk memberi kamu posisi. Kamu kemungkinan besar akan ditugaskan ke burung merak 7 warna. Tidak ada bantuan khusus yang akan diberikan kepada kamu, jadi pastikan untuk memperhatikan selama pelatihan dasar. Tuan Jin. Ya. Jika Beris menjadi tidak mampu menangani mana, aku akan memastikan untuk melakukan apa saja untuk berbagi bebannya juga. Kuzan dan Beris telah menjalani seluruh hidup mereka sebagai alat dan pemburu bagi seseorang. Mereka memiliki gagasan mendalam bahwa hidup mereka akan berakhir begitu mereka kehilangan kegunaannya.
Itu sebabnya Kusan khawatir Jin akan menyingkirkan Beris. Kusan sudah memutuskan untuk menjadi alat bagi Jin. Tentu saja, Jin tidak menganggap orang sebagai alat. Jadi, apakah kamu memintaku untuk tidak menyingkirkan Beris atau memperlakukannya seolah dia tidak berharga? Jika Anda mengizinkan saya untuk bertanya, ya. Jika pembicaraan berjalan baik dengan para pendeta Vankela, maka kami akan memberinya perawatan ekstra. Dan bahkan jika tidak, kami masih memiliki banyak kegunaan untuknya, jadi jangan khawatir. Pokoknya, datanglah ke kantor Ser Kashmir besok tengah hari. Gilly akan memberimu kamar. Jin berbalik untuk menyapa teman-temannya yang lain. Kusan berlutut di lantai dan membungkuk dalam-dalam ke arah Jin. Kui Kantel sedang melewati lorong. Dia meraih bahu Kusan dan mengangkatnya. Apa yang kamu lakukan di tengah lorong? Pada tingkat ini, kamu mungkin mulai membangun altar atas namanya. Ini membuat Jin tersenyum canggung. Dia mencoba berpura-pura tidak memperhatikan busur Kusan. Kemudian, Kusan menuju ke kamar Beris dengan suasana tidak nyaman. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kui Kantel bertanya pada Jin. Ya, biarkan aku memberitahumu bersama yang lain. Mereka menuju ke kantor Kashmir. Semua orang sudah berkumpul di sana. Jin memberitahu mereka tentang apa yang telah dia pelajari dari Yulian. Kashmir, Kui Kantel, dan Latrie tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sihir yang menggunakan manusia untuk membuat salinan manusia. Sungguh menakutkan. Maksudku, bukan berarti manusia adalah adonan kue. Latrie mengangkat bahu. Kui Kantel menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak laki-lakimu? Dia seharusnya seorang runcandel, tapi dia menyewa seorang penyihir untuk mencoba mengutukmu. Dan sekarang? Salinan? Dan orang yang disebut Teser ini bahkan memiliki kekuatan untuk memaksa kontrak juga, kan? Ya Tuhan, itu membuatku merinding. Aku sudah lama memikirkan hal ini, tapi ini sangat licik. Aku tidak percaya dia memiliki garis keturunan yang sama denganmu, Tuan Jin. Karena ia hampir menjadi korban untuk batu dewa iblis, ungkapan memaksa kontrak itu sendiri membuatnya merinding. Dan bagaimana denganmu, naga? Apakah kamu tahu apa itu? Iblis. Saya pikir itu adalah iblis. Kui Kantel dan Latrie merespons pada saat bersamaan. Jika itu adalah iblis dengan kekuatan seperti Raja Iblis, itu sangat mungkin. Terlepas dari bagian kontrak, tentu saja. Tapi karena Zipley dan Kinselo mencoba mentransfer kontrak dengan batu dewa iblis, iblis mungkin juga memiliki wujud. Iblis, ya. Pertempuran untuk kerajaan suci. Dalam satu-satunya pertempuran dalam sejarah di mana Runcandel dan Zipley bertarung bersama, para iblis dikalahkan dan dihancurkan tanpa ada kesempatan untuk pulih. Berkat itu, mereka terlalu fokus membangun kembali dunia mereka untuk campur tangan di dunia manusia. Atau Heluram penyihir. Kurasa segalanya akan mungkin jika itu dia. Apakah itu membuat salinan seseorang atau mentransfer kontrak? Kupikir itu pasti akan mungkin baginya. Apakah itu iblis atau Heluram? Kita harus mencari tahu bagaimana mereka terlibat dengan Joshua dan apa tujuan mereka. Tapi, Jin terdiam. Bersikap realistis, itu akan sulit. Terlalu berisiko untuk merak 7 warna untuk menyelidiki itu. Bahkan, aku mulai berpikir bahwa jangkauan mereka mungkin melampaui Joshua dan benar-benar melibatkan klan. Itu memang mungkin, Tuan Jin. Jika sosok seperti itu ada di pihak Joshua, aku ragu bahwa tokoh utama dalam klan Runcandel sama sekali tidak menyadarinya. Mereka semua mengangguk. Runcandels tidak akan bersaing untuk menguasai dunia melawan Zipley jika mereka tidak sama liciknya. Entah klan Runcandel menutup mata terhadap aliansi Joshua dengan Teser, atau mereka memberikan dukungan penuh. Kurasa itu akan menjadi poin yang paling penting. Kashmir berbicara dengan suara berat. Dalam kasus yang terakhir, saya bertanya-tanya apa pendapat Temar tentang keturunannya. Kurasa kita tidak harus membahas masalah ini sebelum aku menjadi pembawa bendera.
Mereka bisa menghadapi reaksi yang tidak bisa mereka tahan. Dia juga tidak bisa bertanya pada Chiron. Meskipun dia telah mendapatkan saksi, itu tidak cukup. Jika dia pernah meminta bantuan dalam perang suksesi, tidak diketahui bagaimana Chiron akan memperlakukannya sesudahnya. Sama seperti Kinslow dan Zipley memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat banyak, kurasa klanku mungkin juga memilikinya. Itukah sebabnya ibu memberikan dukungan penuhnya kepada Joshua? Karena dia unggul dalam gerakan rahasia itu? Jin menyelidiki berbagai rahasia faksi utama sebagai pembawa bendera cadangan. Zipley menggunakan segala macam trik kotor untuk menjadi satu-satunya dewa dunia, dan Kinslow tidak berbeda. Vermont belum bentrok langsung dengan Jin, tapi dia mempertahankan hubungan segitiga dengan Zipley dan Kinslow. Tidak mungkin klan Runchandel adalah satu-satunya faksi utama yang tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, Jin teringat kata-kata yang diucapkan Joshua di Kepulauan Bluebird. Tidak sama sekali. Jika aku mau, aku selalu bisa melampaui kakak perempuanmu itu. Tapi, adik laki-laki tersayang, apakah kamu tahu tentang hal-hal yang mengintai di dunia atas, di dunia yang belum kamu miliki, belum berpengalaman? Menurutmu mengapa Runchandels tidak pernah melampaui Zipley, terlepas dari ayah kita? Menurutmu mengapa ayah tidak pernah meninggalkanku meskipun dia kecewa? Mengesampingkan ketidakpuasannya sendiri, itu karena dia tahu bahwa akulah yang paling terlindungi dari musuh kita, semua saudara kita di Taman Pedang. Pada kenyataannya, Zipley dan Kinslow menginginkan hal yang sama, menjadi pemilik tunggal dunia. Jika aku bisa mengetahuinya sendiri, maka klan pasti mengetahuinya juga. Apa maksud Joshua adalah dia yang paling terlindungi dari Kinslow dan Zipley? Jika Runchandels tidak menentang keberadaan TCR, itu mungkin karena dia ada di pihak mereka. Atau ada sesuatu yang saya tidak tahu? Setelah berpikir sejenak, Jin menatap teman-temannya dengan tekad. Kurasa aku tidak bisa menikmati 5 tahun yang diberikan ayahku. Aku harus merencanakan untuk kembali ke klan lebih awal. Sudah hampir 3 tahun sejak dia menjadi pembawa bendera cadangan. Tapi apa yang bisa dia temukan sebagai pembawa bendera cadangan memiliki batas, terutama jika informasi itu terkait dengan Runchandels. Kapan kamu berencana untuk kembali? Awal 1799 tampaknya baik-baik saja bagi saya. Karena kita sekarang di bulan Oktober 1797, itu akan menjadi lebih dari 1 tahun dari sekarang. Aku akan membereskan hal-hal yang harus kuperoleh saat itu dan mulai membangun reputasi yang bisa diterima klan. Lalu kita akan menyelidiki secara terbuka wanita bernama TCR, dengan hakku sebagai pembawa bendera. Kekuatan Jin sudah lebih dari cukup untuk diterima sebagai pembawa bendera Runchandel. Selain itu, dia selalu bisa membangun reputasi yang diperlukan, dengan nama yang dia pilih sendiri. Tetapi dia perlu melakukan persiapan lebih lanjut sebelum kembali. Persiapan yang memungkinkan dia untuk melawan fondasi Joshua. Kalau saja Murakan bodoh itu bisa mendapatkan kembali setidaknya setengah dari kekuatannya sebelum kamu kembali, maka aku tidak akan terlalu khawatir mengirimu, kata Kui Kantel. Dia pergi dengan tekad kuat untuk menemukan saudara perempuannya, jadi aku yakin dia akan kembali dengan beberapa perubahan, kan? Murakan mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menemukan saudara perempuannya. Namun sebulan kemudian, Jin dan teman-temannya mendengar kabar yang diduga terkait dengan Murakan. Sebelum berangkat, Murakan meninggalkan peta dengan garis besar rute, beserta surat untuk Gilly. Peta itu juga berisi daftar area di mana dia akan meninggalkan jejak, yang dapat diikuti oleh rekan-rekannya jika terjadi masalah. Burung merak 7 warna telah mengikuti jejak Murakan setiap 3 hari. Namun pada tanggal 20 November 1797, mereka mendapat kabar bahwa seekor naga berperang melawan makhluk iblis di sebuah kota bernama Santele, dekat pegunungan Krashi. Murakan telah menandai pegunungan Krashi sebagai salah satu poinnya. Tuanku, ada yang tidak beres. Tepat setelah mengkonfirmasi jejak Murakan di pegunungan Krashi, kami menerima berita tentang pertempuran hebat antara naga api dan makhluk iblis.
Tetapi dikatakan bahwa makhluk iblis ini semuanya berwarna hitam, bersayap, dan hampir terlihat seperti naga. Apakah maksudmu makhluk yang melawan naga api adalah Murakan? Jin bertanya pada Jet yang mengetahui berita itu. Ya, Pak. Kenapa menurutmu begitu? Karena ada pertempuran tepat setelah dia meninggalkan jejak? Itu salah satunya, Pak, tapi kota Santelle sedang kacau. Segala sesuatu di sekitarnya sekarang dibatasi, dan tidak ada agen merak yang bisa masuk untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Seluruh kota terbakar. Tapi tidak ada satu artikel pun tentang dia. Memang, itu aneh. Meskipun area di sekitar pegunungan Krashi sangat terpencil, jika terjadi pertempuran yang cukup sengit untuk membatasi pergerakan di area tersebut, seharusnya ada beberapa artikel tentangnya. Agen merak mendengar tentang insiden tersebut dari penduduk setempat sebelum kota itu benar-benar dikunci, tetapi tidak ada kantor berita eksternal yang meliputnya. Tidak mudah juga untuk mendapatkan keterangan saksi mata tentang makhluk mirip naga itu. Jika kita tiba hanya 2 jam kemudian, kita tidak akan bertemu penduduk setempat di sana. Kurasa itu pasti Murakan. Kontrol pers adalah hak istimewa dari faksi utama. Dan naga api, dari semua hal. Ini tidak baik. Naga api dan tidak ada liputan pers. Tuan Jin, Zipple jelas terlibat dalam hal ini. Tapi satu-satunya naga api di pihak Zipple adalah naga penjaga keliak, Kadun, kan? Enya bertanya pada Jin dengan ekspresi khawatir. Perasaan firasat menyelimuti teman-teman Jin sejak Jet memulai laporannya. Jet? Ya, Kui Kantel? Apakah kamu memiliki lebih banyak informasi tentang naga api yang menghancurkan kota? Penampilannya atau kekuatan tempurnya? Yang kami tahu adalah bahwa itu jauh lebih besar daripada naga lainnya. Kui Kantel menghela nafas dan meletakkan tangannya di dahinya. Kalau begitu Kadun. Jin, kurasa mereka menyerang Murakan. Aku salah. Kita seharusnya tidak pernah mengirimnya sendirian. Zipple pasti mengejarnya sejak dia datang menemuiku di Vermont. Kui Kantel tiba-tiba berdiri. Dia tampak cemas. Kadun selalu menjadi musuh yang sulit dilawan, bahkan di masa jaya Murakan. Sekarang naga hitam telah kehilangan kekuatannya sebelumnya, Kadun adalah naga yang tidak berani ditantang Jin. Dia adalah raja dari semua naga api. Kui Kantel tahu lebih baik dari siapapun bahwa Murakan tidak mampu melawan Kadun. Inilah mengapa dia menjadi sangat cemas. Tenang, Kui Kantel. Pertama-tama, kita tahu Murakan masih hidup. Saya kontraktornya, tapi saya tidak merasakan perubahan apapun, kata Jin. Sial. Jika Kadun menaklukkan Murakan, tentu saja, mereka akan membuatnya tetap hidup. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kontrak Solderet berikutnya jika mereka membunuhnya. Mereka mungkin akan merobek sayapnya dan menguncinya atau membiusnya. Sebagai mereka menginginkan kontrak Solderet, mereka akan menggunakannya untuk menemukan kontraktor. Yaitu, Anda. Kata-kata yang diucapkan Andre selama pertempuran terlintas di benak Jin. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda atas serangan ini. Tapi Anda dan dewa Anda akan berfungsi sebagai bahan terpenting untuk batu dewa iblis, Jin Runcandel. Bahan terpenting untuk batu dewa iblis. Dari kata-katanya, seseorang dapat menyimpulkan apa arti kekuatan Solderet bagi Zipple. Meskipun Andre meninggal bersama Bioreta pada hari yang sama, ada banyak kesempatan ketika Zipple dapat mengetahui tentang aktivitas naga hitam. Hari ketika Jin menjadi pembawa bendera cadangan dan meninggalkan Taman Pedang di Murahan, hari mereka pergi ke Vermont untuk Kui Kantel, saat dia membunuh raksasa makam, situs sejarah kolon. Dan daftarnya berlanjut. Informan klan Zipple tidak terbatas pada Lutero Magical Federation. Mereka memiliki informan di seluruh dunia, dan mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi itu. Kui Kantel mungkin benar. Mungkin mereka mengejar Murakan dan aku selama ini. Tentu saja, ini akibat keras kepala Murakan. Murakan yang ngotot bepergian sendirian untuk mencari Misha.
Bagaimanapun, penyesalan tidak akan membantu mereka menemukan Murakan. Yang mereka butuhkan saat itu adalah penilaian situasi yang akurat dan tindakan cepat. Tapi, tuanku, ada hal lain yang aneh juga. Apa itu? Kerajaan suci Vankela adalah negara netral, kan? Agen lain dan aku setuju bahwa Zipple berada di belakang kendali pers, tetapi untuk beberapa alasan, kota ini dikelilingi oleh ksatria suci Vankela. Santerle jatuh di bawah negara feodal Scholl dan tidak jatuh di bawah yurisdiksi kerajaan suci Vankela. Pertempuran antara Kadun dan Murakan, Zipple mengendalikan pers, dan para ksatria suci mengunci kota. Ya, Tuan. Nyatanya, negara feodal Scholl tidak berbuat apa-apa. Sekarang itu benar-benar aneh. Meskipun sangat umum melihat kerajaan suci Vankela mengirim ksatria suci dan penyembuh untuk membangun kembali kota dan membantu pengungsi di daerah yang terkena dampak di seluruh dunia, jarang mereka memblokir daerah manapun. Biasanya, tugas ini harus jatuh ke tangan kekuatan wilayah itu. Jika daerah tidak memiliki kekuatan seperti itu, biasanya dilakukan oleh faksi yang menguasai pers. Oleh karena itu, Jin dan teman-temannya secara alami mengira bahwa Zipple berada di balik blokade tersebut. Hal yang paling aneh adalah perilaku yang sangat bermusuhan yang mereka tunjukkan ketika mereka mengusir agen dari burung merak 7 warna dan reporter lain yang merasakan berita. Seolah-olah mereka sedang mengusir bidat. Apakah kamu mengatakan bahwa kerajaan suci bekerja untuk Zipple? Vankela tidak pernah bersekutu dengan faksi manapun sepanjang sejarahnya. Itu juga tetap netral dalam kehidupan masa lalu Jin. Kami tidak bisa memastikan, tapi itulah kesimpulan yang telah dicapai agen lain dan saya. Keheningan singkat mengikuti. Tidak ada informasi pasti yang dapat mereka temukan tanpa memasuki Santerle sendiri. Gili meletakkan tangannya di bahu Jin dan menatap matanya. Tuan muda, dia bukan seseorang yang mudah dikalahkan. Mungkin Anda tidak perlu terlalu khawatir dan segera pergi ke sana. Siapa tahu? Mungkin saja makhluk iblis bersayap, bukan Murakan. Terlepas dari kata-katanya, tangan Gili gemetar di bahunya. Dia mati-matian menekan emosinya sendiri agar Jin tidak goyah. Bagi Jin dan Gili, Murakan bukan sekadar pendamping. Dia adalah keluarga. Jika seseorang harus mati di antara mereka, mereka semua lebih suka menjadi diri mereka sendiri daripada orang lain dalam kelompok. Tuan Kashimir, apakah burung merak punya koneksi di Vankela? Bran dan saya secara pribadi mengenal beberapa biksu. Kalau begitu tolong selidiki kami di Vankela. Tentang apa yang terjadi di Santerle dan mengapa kerajaan suci terlibat dalam urusan Zipple. Dipahami. Jin, Kuikantel, dan Kusan pergi ke Santerle. Karena tidak ada portal yang menghubungkan ke Santerle, mereka harus melakukan perjalanan ke negara feodal Scholl. Shuri membutuhkan 1 hari penuh untuk mencapai Santerle dari sana. Ketika mereka tiba di Santerle, mereka menyadari bahwa udara di sekitar kota jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Kota itu masih dilalap api merah. Itu benar. Ini pasti api Kadun. Dia satu-satunya naga api yang bisa menghirup api yang begitu pekat. Kuikantel mengatupkan giginya saat dia melihat kota dari tebing. Mereka bisa melihat para penyihir dan ksatria suci kota berusaha memadamkan api. Warga sipil semua berkumpul di daerah aman. Itu pemandangan yang aneh. Vankela selalu memprioritaskan nyawa warga sipil, terlepas dari apakah ada bencana atau perang. Karena kota masih terbakar, pilihan logisnya adalah mengirim warga sipil keluar kota. Tapi para ksatria suci yang berlapis baja menutup gerbang dan mencegah orang memasuki atau meninggalkan kota. Mereka tidak perlu menyimpulkan lebih jauh. Mereka menyegel kota karena mereka menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar ada informasi yang tidak bisa mereka ambil risiko untuk bocor, tapi mereka memiliki terlalu banyak saksi. Sepertinya Kadun tidak ada di kota karena jika dia ada, para penyihir dan ksatria suci tidak akan memadamkan apinya. Ayo masuk ke dalam kota.
Santele terletak di tengah dataran. Mendekat tanpa diketahui oleh penjaga mereka dan ksatria suci bukanlah tugas yang mudah, tapi untungnya masih ada beberapa jurnalis di daerah itu yang mencari kesempatan untuk menyusup ke kota. Ketiganya bergabung dengan wartawan tersebut setelah turun dari tebing. Rombongan memutuskan untuk menembus melalui gerbang samping kecil di sebelah kiri kota. Segalanya jauh lebih sulit di sisi itu, dan tidak ada jurnalis yang berada di area itu. Mundur. Lepaskan kerudungmu dan ungkapkan identitasmu. Maju 2 langkah dan kamu akan ditusuk. Para ksatria suci yang menjaga gerbang samping menggeram dengan suara berat saat mereka melihat ketiganya. Sepertinya mereka sudah menikam beberapa jurnalis, karena ada darah kering di tanah. Perisai keseimbangan pada baju besi berat mereka menandai afiliasi para ksatria suci. Mereka adalah ksatria kelas 2 dari satu-satunya kelompok ksatria terkenal di Kerajaan Suci, Great Guardian Society, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk memberantas bidat. Tentu saja, mereka bukan tipe orang yang dipercayakan tugas menjaga kota terpencil seperti Santele. Ksatria masyarakat penjaga kredo? Baik Zipley dan Holy Kingdom, mereka sangat sensitif dengan kejadian ini, itu sudah pasti. Tapi baginya, nyawa keluarganya dipertaruhkan. Kali ini, dia tidak akan membuang waktu untuk menciptakan strategi rumit dan pembenaran palsu. Ini bukan saat yang tepat untuk mengklaim identitas palsu atau mencoba membeli jalan masuk. Kuzan. Jin memberi isyarat kepada temannya dengan pandangan sekilas. Mata Kuzan berbinar saat dia menghunuskan belatinya. Bilahnya sudah dilapisi dengan racun yang melumpuhkan. Anda, Truder. Para ksatria tidak bisa menyelesaikan kalimat mereka. Kuzan dan Kui Kantel menyerang secara bersamaan dan menaklukkan keduanya dengan satu gerakan. Kuzan secara akurat menembus celah di baju besi berat dengan belati untuk melumpuhkan targetnya, sementara Kui Kantel menggunakan kekuatan kasar untuk membuka Helm Knight dan dengan paksa membuatnya menelan racun Kuzan. Tidak butuh sedetik pun sampai para ksatria suci berdiri lumpuh seperti batu dalam posisi berdiri mereka. Kui Kantel dan Kuzan memindahkan para ksatria dan menyandarkan mereka ke tembok kota. Jin memasukkan pedangnya ke gerbang dan memotong kaitnya dengan satu pukulan. Berita akan menyebar tentang intrusi. Jika mereka beruntung, mereka punya waktu 10 menit. Jika tidak, mereka akan ditemukan. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Mereka hanya harus bertemu dengan penduduk setempat untuk memeriksa apakah deskripsi makhluk iblis itu cocok dengan deskripsi Murakan, apakah dia menggunakan energi bayangan, dan bagaimana pertempuran melawan Kadun berakhir. Tapi ketika gerbang samping terbuka, mereka bertemu dengan sepasang ksatria suci lainnya. Jin dan teman-temannya telah masuk tepat saat para ksatria sedang berganti giliran.